Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita membahas terkait aplikasi ya. Aplikasi yang saya dapatkan dari akses data, yaitu aplikasi FTK Imager ya. FTK Imager merupakan sebuah tool yang biasanya digunakan pada proses forensik ya, image forensik. Jadi FTK Imager merupakan tool yang dapat melakukan preview atau pembuatan image yang dapat kita gunakan untuk pengujian barang bukti digital ya. FTK Imagers juga dapat melakukan perfect copy dari data yang sudah berubah ya. Nah, pada video kali ini kita akan coba untuk melakukan pembacaan atau melakukan imaging terhadap pengaksesan penyimpanan memori ya. Seperti yang kita ketahui bersama, sebuah perangkat komputer tentunya harus memiliki sebuah memori RAM ya, atau random access memory. Nah, memori ini berfungsi untuk melakukan proses penyimpanan data secara sementara ya. Jadi ketika komputer tersebut mati, nah seluruh data tersebut akan hilang ya, atau terhapus ya. Nah, pada contoh kasus pada video kali ini kita akan fokus melakukan penggalian informasi atau data forensik atau barang bukti digital melalui memori ya. Jadi studi kasusnya itu komputer yang akan kita forensik itu dalam keadaan menyala ya. Jadi kita akan langsung melakukan forensik ya. Nah, sebelum itu pastikan kita sudah melakukan beberapa aktivitas ya, yang nantinya dapat kita lakukan proses pencarian secara manual menggunakan FTK Imager. Misalnya kita login kita kunjungi website tertentu. Oke, kita kunjungi website tertentu. Oke, kira-kira seperti ini ya. Seperti ini, atau kita bisa mengetikkan password ya, password di notepad misalnya. Oke, nah secara tidak langsung ketika kita melakukan proses pengaksesan ya, ketika kita melakukan proses pengaksesan terhadap website itu, ketika komputer dalam keadaan aktif, data tersebut akan tersimpan ya, meskipun informasi ini sudah kita close di sini. Kalau kita close, kita don't save, harusnya informasinya masih ada di RAM. Jadi kita bisa langsung melakukan proses imaging ya. Caranya bisa langsung klik pada ikon capture memory. Nah, untuk tujuan dimana kita menyimpan file, kita bisa simpan ke desktop ya. Kita bisa simpan ke desktop, oke, dengan nama memdam.mem. Kita bisa capture. Nah, ini proses capture. Ukuran dari file dumping RAM kita berukuran sekitar 19 GB ya. Kalau memori, sedangkan memori yang kita gunakan saat ini adalah memori yang berukuran 16 GB. Oke. Oke, kita tinggal tunggu ya hingga proses imaging memori RAM-nya selesai. Oke, sudah 74%.
Oke, proses capture memorinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita ingin mengakses informasi yang ada dalam memori tersebut ya? Kita bisa add evidence item. Di sini kita bisa pilih, ada beberapa pilihan ya. Kalau kita menggunakan drive fisik, kita bisa pilih. Nah, di sini kita pilih image file. Kita bisa arahkan ke directory desktop ya. Di desktop ada memory dump. Oke. Kita finish. Oke, harusnya di sini sudah terload ya informasi-informasi yang kita sudah coba akses tadi. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat informasi yang diakses. So text only, kita bisa melakukan proses pencarian dengan mengetikkan Ctrl F ya. Ctrl F, kita bisa mengetikkan apa yang kita cari, misalnya ong.ac.id. Kalau kita search ya, nih ada informasi ini ya. Ada ong.ac.id terdapat pada pengaksesan ya. Oke, ini kira-kira informasi terkait website yang kita akses. Oke, selain itu kita juga bisa coba akses password ya. Password, oke. Sini website SMK Negeri 4 Gorontalo yang pernah diakses. Bahkan ada email ya, ada email. Kalau kita bisa lihat detail di sini, ada email yang digunakan. Oke, bahkan kita bisa dengan adanya fitur ini atau tool ini, kita bisa menampilkan informasi username password ketika seorang user melakukan authentication ya. Authentication ke sebuah server ya, karena data yang di capture oleh memori itu bersifat plain text, jadi bisa kita lakukan proses pencarian secara plain text, atau kita bisa search password ya, password. Kalau tadi kita ketikkan password, oke, kita coba search lagi ya. Atau mungkin kita bisa ketikkan password yang spesifik sini. Oke. Sedang dilakukan proses pencarian ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Oke, jadi sini berbagai informasi yang kita butuhkan, yang kita ketikkan berbasis keyword, semuanya bisa kita lihat di sini ya. Oke, jadi sangat mudah sekali ya untuk melakukan proses capturing ya, capturing terkait informasi-informasi penting yang ada di memori, dan kita bisa mengakses menggunakan aplikasi FTK Imager ya. Oke, jadi sekian ya. Jika teman-teman ingin ya kita membahas lebih dalam lagi terkait tools FTK Imager ini, silakan komen ya, silakan komen. Nantinya akan kita coba bahas lebih banyak lagi terkait bagaimana melakukan forensik terhadap perangkat hard disk atau perangkat flash disk atau bukti-bukti fisik lainnya ya. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.